Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Indonesian Spotters. Beberapa hari lalu Mimin udah posting ini di story ya. Question box yang akan Mimin jawab di video ini. Nggak semua Mimin jawab, tapi ada beberapa yang Mimin jawab secara lebih komprehensif dibandingkan story yang space-nya cukup kurang luas. Jadi di sini Mimin akan menjelaskan yang lebih detail, tapi nggak sedetail itu juga. Oke, yang pertama adalah dari Mas Rizky Surya P. Asal usul kenapa namanya spotting. Basically hobi ini udah lama ya. Maksudnya Mimin pernah ketemu orang bule, orang dari UK ya. Beliau udah melakukan hobi ini dari tahun 60-an. Dan dia sampai sekarang pun mendalami hobi ini. Tapi beda dengan kita. Karena kita selalu biasanya spotting identik dengan kamera ya kan, foto-foto. Tapi beliau itu hanya menggunakan keker dan mencatat registrasi yang dia ketemu. Dan dia bawa ADSB sendiri seperti kita-kita yang lain, tapi bedanya dia tidak memotret. Dia cuman membawa binoculars, keker, ngelihat registrasi, catat gitu doang. Dan memang hobi ini berasal dari UK ya, alias Inggris. Seperti asal-usul bahasa juga, spot sendiri adalah kata-kata untuk mendefinisikan melihat sesuatu tapi lebih susah gitu loh. Seperti pesawat ya kan, ngelihatnya harus dari jauh pakai keker, nggak bisa dilihat segitu mudah juga. Pakai keker jauh-jauhan cepet lagi. Jadi itulah namanya kenapa spotting. Dan pada tahun 40-an waktu Perang Dunia ya, di Inggris itu sudah ada tabloid atau jurnal yang bernama Aeroplane Spotter. Karena pada zaman itu di Inggris mereka sudah membuat masyarakat sipil untuk mengobservasi pesawat-pesawat demi membantu Royal Air Force. Jadi mereka disuruh observasi, nggak tahu buat gather information apa. Yang jelas hobi ini ada gitu sebagai kebutuhan di Perang Dunia. Jadi nama ini udah muncul di tahun 40-an, Aeroplane Spotter. Nggak tahu kenapa mereka kasih nama itu, tapi mungkin basically ya karena pada zaman itu melihat pesawat bukan hal yang mudah ya. Lumayan cepat, pakai keker. Kira-kira seperti itu penjelasan dari Mimin. Kemudian dari Yue Telubis. Ini Mas atau Mbak ya? Oke, tempat spotting yang bagus. Basically tempat spotting kalau buat Mimin yang penting bisa kelihatan pesawatnya jelas. Dan lokasi spotting di setiap bandara itu seperti landmarks tersendiri gitu. Jadi misalkan kalau Mimin ke tempat sebuah kota di luar domisili Mimin akan ke bandara cuman untuk motret. Jadi itu seperti tourism spotnya buat Mimin. Dan dimanapun punya kesan masing-masing. Tapi kalau memang pengen tahu tentang lokasi spotting yang bisa cocok dengan kalian, cocok dengan gear, cocok dengan kebutuhan, kalian bisa browsing di ini Spotter Guide. Ini worldwide. Dan tentunya kalau di Indonesia sepertinya kurang lengkap informasinya karena bandara di Indonesia banyak banget dan ada juga bandara yang tanda petik tidak dijangkau oleh spotters. Jadi informasinya kurang jelas, tapi mungkin kalian bisa DM langsung di account-account yang di bandara domisili yang kalian mau kunjungin. Atau gimana, kalian cari aja di Instagram, banyak informasi sih. Bisa DM, bisa komen, gak usah malu-malu. Pasti rata-rata akan membantu jawab. Kalau Mimin sendiri, DM ke Mimin, tentu Mimin juga belum belum menguasai satu Indonesia ya kan. Indonesia luas banget, Mimin gak pernah datangin satu-satu. Jadi ya alangkah baiknya kalau memang nanya ke orang yang asalnya di bandara tersebut supaya dia sendiri yang lebih tahu gitu kan. Kemudian dari Inas Rajdisa, sulit apa dalam mengambil foto? Basically selama kita paham cara pakai kamera yang bener, ngambil foto ya gitu-gitu aja tanda petik. Tapi kalau hobi ini di Indonesia, yang lumayan challenging adalah mencari spot yang
enak ya kan. Beberapa spot di Indo itu lumayan challenging karena ada yang harus naik pohon, naik pagar, naik apa. Dan bahkan seperti ini contohnya ada di rawa-rawa. Kena panas banget, nggak ada kamar mandi, nggak ada apa. Dan akses ke sana pun nggak mudah. Jadi mungkin yang menjadi tantangan atau kesulitan buat kita di Indo adalah jangkauan ke area atau lokasinya itu sendiri. Lebih ke prosesnya, bukan pengambilan fotonya ya. Dan juga mungkin kadang-kadang kita kalau terlalu dekat dengan bandara, walaupun kita di luar dan zona aman, tapi ada beberapa security yang curiga dengan kita. Khususnya di area-area yang menjadi markas tentara atau military. Itu kalian harus hati-hati. Kemudian dari Raihan Fatar V2, ngedit foto hasil spotting biar bagus di mana application-nya. Jadi Mimin jelasin beberapa suggestion ya. Untuk komputer yang jelas Photoshop sama Lightroom itu udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Itu dua aplikasi yang sangat-sangat reliable karena hasil foto yang diproses di situ keluarnya pun pasti hasilnya tidak mengurangi detail, tidak dikompres. Kemudian untuk di HP ada Snapseed, ada VS Code, ada Lightroom Mobile. Karena kalau kita mau seriusin ke database komputer, maksudnya database website seperti Jet Photos, Airliners, itu lebih enak pakai komputer karena editannya lebih lengkap. Kemudian kalau dari HP biasanya kan kita buat Instagram atau buat sosmed doang, yang main-main tergantung kreativitas. Jadi itu lebih baik pakai yang VS Code juga bisa, Snapseed bisa, Lightroom Mobile bisa, dan banyak aplikasi yang lain. Dan untuk pengguna Apple, ada editor bawaan dari iOS di handphone iPhone kalian atau komputer Mac kalian. Itu juga fitur editannya lumayan lengkap. Bisa noise removal, bisa segala macam. Bagus, walaupun gak sebagus Photoshop. Tapi oke kalau sekedar buat mempercantik foto gitu-gitu aja, maksudnya bukan kejar database foto di Jet Photos atau Airliners, itu bisa banget. Sebenarnya kalau membuat Jet Photos juga kadang-kadang bisa, tapi kadang-kadang enggak gitu loh, enggak terjamin karena kadang-kadang mereka kompresnya agak-agak aneh. Pertanyaan berikutnya dari Bima Aldianto 16. Min, kalau fotonya mau masuk FR24 ada teknik khusus dalam editnya. Nah, Flight Radar 24 ini fotonya ngambil dari Jet Photos. Jadi kalau foto kalian mau masuk ke Jet Photos, kalian harus ngikutin prosedur screeningnya Jet Photos. Dan Flight Radar 24 ini comot foto dari Jet Photos. Tapi ada catatannya, tanggalnya mereka cari foto yang paling baru. Contohnya, satu registrasi PK misalkan PK LEJ, pesawatnya Lion. Kalian upload foto sekarang tahun 2020, tapi ini foto lead post tahun lalu. Kemudian ada orang yang sebelum kalian udah posting, tapi itu foto minggu lalu. Yang muncul pasti foto yang lebih baru secara date taken. Karena pasti kondisi pesawatnya lebih updated. Karena satu hal dan lainnya, kadang pesawat ada yang di repaint, ada yang dipasang stiker. Jadi otomatis mereka pilih foto kondisi terkini atau mendekati terkini di Jet Photos itu sendiri, supaya ditampilkan di Flight Radar 24. Dan Flight Radar 24 nggak cuma pesawat, tapi ada bandara juga. Jadi kalau kalian klik tiap bandara, kadang fotonya muncul. Jadi kalian juga bisa post atau upload foto bandara interior maupun apron atau dari luar gimana, itu bisa. Nah, untuk masuk ke Jet Photos ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dari editing kalian harus memperhatikan crop-cropan, itu penting banget. Kalian ambil foto, pasti kalian harus adjust crop-cropannya supaya komposisinya lebih center. Dia minta center banget, biasanya pasti minta tentunya center. Kemudian garis horizon, kalau kita foto pesawat yang ada daratannya, mereka minta kita itu meluruskan garis horizon supaya tegak lurus, baik di sumbu X maupun sumbu Y.
Dan juga kalau kalian cropping, kalau bisa full body pesawat kelihatan. Kecuali foto kalian memang close up, itu bisa dimaklumin. Tapi misalkan kalian foto dari jauh, tapi kalian crop, misalkan sayapnya kepotong atau hidungnya kepotong maupun elevator atau tailnya kepotong, itu nggak acceptable. Setelah itu kalian pasti ngedit warna, karena kadang-kadang saturasi atau temperature alias kuning sama biru itu ya, warm sama cold, itu kadang-kadang perlu diperbaikin. Karena kita seringkali juga lupa atur white balance. Jadi kadang-kadang itu harus dibenerin di post processing alias di editing. Kadang-kadang kalau sore-sore udah bukan golden hour sih, menjelang golden hour itu kadang cahayanya terlalu kuning ya. Atau kalian foto malam hari di bandara yang lampunya kuning, pasti itu pesawatnya kuning. Jadi tentu kita harus ngebenerin itu supaya netral. Setelah itu kontras. Kontras ini termasuk shadows and highlights ya. Jadi gelap terangnya itu, komposisi gelap ke terangnya, kemudian exposure alias gelap terang secara keseluruhan kalau bahasa gampangnya. Setelah itu post processing, setelah kalian editing ini, kalian harus resize karena jet photos ada size maksimumnya. Kemudian in most cases kita harus sharpening ulang karena kamera kita kadang nggak se-sharp yang diharapkan. Dan tentu setelah kita oprek-oprek warna dan pencahayaan, kadang noise-nya muncul. Terutama kalau kita udah pakai ISO yang terlalu tinggi, 400, 800 gitu buat Canon atau kamera-kamera yang di bawah 10 juta, kadang ISO 1600, 800 sudah di resistor banget. 400 pun setelah diedit bisa muncul noise-nya. Itu wajar, karena ini digital. Tentu kalian harus reduce noise, itu penting. Karena foto kalian bisa di-reject karena kebanyakan noise. Setelah itu kompresi akhir, setelah kalian reduce noise, kadang-kadang kalau noise kalian terlalu banyak dan di-reduce, fotonya itu jadi kayak kehilangan detail. Itu yang dinamain JPEG compression. Jadi waktu kalian save, fotonya kesannya kayak aneh gitu. Ada sih contohnya, cuman nggak mau Mimin reveal karena itu bisa mengeluarkan identitas Mimin. Jadi basically kalau kalian foto udah terlalu noisy, kalian reduce noise, oke, semut-semut noise-nya tuh hilang, tapi detailnya pun juga hilang. Dan jadinya kayak kayak aneh gitu lah. Itu yang namanya JPEG compression lah. Basically losing details. Tapi ada beberapa hal yang membuat foto itu tidak bisa di-accept di jet photos. Contohnya blurry alias salfok, atau kadang shutter speed-nya terlalu lambat. Atau ada satu hal yang lainnya, salah teknis yang membuat foto itu blurry. Itu susah dibenerin karena dari fotonya udah salah. Kemudian heat haze, karena bandara itu panas, terutama season summer ya. Kalau kalian tahu ada yang Fata Morgana ya kalau bahasa Indonesia kalau nggak salah. Jadi kalau kalian lihat tuh pesawat ada kayak garisnya nggak lurus, itu distorsi yang ada kayak gelombang-gelombang gitu. Itu yang namanya heat haze. Itu nggak bisa diterima. Kemudian backlight. Kalau backlight itu nggak tentu pas matahari di belakang pesawat, tapi di satu sisi kadang lightingnya aneh. Mataharinya itu nggak pas di belakang pesawat, mataharinya di belakang kita. Tapi pesawat itu jatuh di shade. Jadi pesawatnya hitam. Kadang-kadang kalian harus equalize foto itu di Photoshop dulu, baru kelihatan kalau ini pesawat bener-bener hitam. Tapi lama-lama kalian akan muncul ini feeling, oke, ini pesawatnya kelihatannya masuk consideration backlit. Jadi kayaknya nggak bisa. Itu emang susah dipaksa sih, itu nggak bisa dipaksa. Setelah itu ada obstacles. Jadi mungkin kalian foto terus kemudian ada daun pisang nutupin apanya engine-nya kali ya, atau kalau di terminal ada truk catering tiba-tiba nutupin gitu. Mereka nggak bisa accept itu. Dan kalian kalau buang itu ketahuan juga digital manipulation, karena kalau kalian equalize dan mereka juga screeners kadang lihatnya posisi equalize, kelihatan itu tempelan-tempelan, jadi mereka nggak bisa menerima itu. Dan yang terakhir adalah
ketika kalian foto terminal atau foto interior pesawat dan ada muka-muka passengers yang bisa dilihat, itu mereka nggak bisa menerima. Kalau posisi manusianya ngadep ke belakang, alias kalian foto pundak orang atau sisi belakang orang nggak kelihatan mukanya, itu nggak masalah. Tapi misalkan kalian foto terminal nih, depan kalian ada kursi, ada orang duduk ngelihat kalian, itu sangat-sangat nggak bisa diterima. Jadi walaupun fotonya secara komposisi semua bagus, tapi ada orang ini, itu nggak bisa diterima karena itu etik. Kira-kira secara singkat itu aja yang perlu diperhatikan. Memang secara praktek agak-agak aneh, kadang menurut kita udah sharp, tapi kata screeners over sharpen itu bisa terjadi karena screener juga manusia, kita juga punya beda selera. Tapi tips dari Mimin untuk masuk GP kira-kira itu yang perlu diperhatikan. Kemudian dari NZY Geekmaster, untuk siang hari pada saat spotting aerobatic rekomendasi ISO dan SS kamera berapa? Ya lagi-lagi siang hari itu bisa beda-beda ya. Kadang ada siang yang panas, ada siang cerah, siang langitnya abu-abu. Dan aerobatic pun beda-beda. Ada pesawat yang formasinya memang agak-agak slow, walaupun cepat tapi agak slow. Ada lagi yang ngeri-ngerian, tiba-tiba dari arah timur sama arah barat ke tengah bareng-bareng, crossingan gitu. Terus kalian mau jepret itu momentumnya sangat-sangat singkat dan lumayan sulit. Jadi kalau exactly ISO berapa dan shutter speed berapa, Mimin nggak bisa ngomong secara presisi. Tapi kalau kalian nggak pede, siang-siang ya, kalian masukin mode ke shutter priority, nggak usah utik-utik F. Shutternya taruh aja 1/500 ke atas, harusnya safe di segitu. Terus ISO-nya ditaruh auto. Kenapa? Karena ya tahu sendiri aerobatic itu cepet banget ya kan, kita nggak mungkin sempat ngoprek-ngoprek setelan kamera lagi. Apalagi waktu mendung-mendung gitu kan, ada spot yang cerah banget, ada spot yang gelap banget. We never know. Tapi ketika motret aerobatic, pastikan kalian harus punya feeling seperti motret orang nari. Biasanya kalau fotografer yang motoin seni, nari atau opera atau some dramatical play, itu mereka pasti udah ada feeling, oh ini bentar lagi kalau gerakannya gini, pasti bentar lagi apa yang gerak. Jadi kira-kira harus bisa membaca what's next supaya kalian bisa siap-siap. Dan lagi-lagi siang hari juga bisa berawan, cahaya nggak rata, tergantung weather. Itu juga bisa mempengaruhi. Tapi kalau mau kalian main aman, taruh aja mode kamera kalian di hasil file yang raw supaya bisa diutik-utik lebih jelas lagi, just in case kalau under exposure. Min, kira-kira pengaturan kamera yang bagus untuk night spotting apa? Dari Vin Peter Zuncun. Oke, ini Mimin udah pernah bahas, kalian bisa cek di Spotting 101 di highlightnya Indonesian Spotters. Tapi lagi-lagi ini secara singkat aja, emphasizement atau penekanan, kalian harus tahu batas optimal ISO kamera kalian. Karena nggak bisa dipungkirin, kamera yang lebih mahal, teknologinya lebih advance, lebih jernih, detailnya lebih bagus, itu nggak bisa dipungkirin, memang kenyataan begitu. Jadi kalau kalian pakai kamera-kamera yang super mahal, mungkin kalian nggak perlu takut tentang ISO, karena di 12800, 25600 pun masih bening. Tapi kalau kamera kalian misalkan Canon 3 digit atau Canon yang udah 5 tahun ke atas, biasanya, ataupun kamera-kamera Sony, Nikon yang udah 5 tahun ke atas, yang mungkin harga pasaran 10 juta di bawah, itu biasanya kadang 800 sudah semutan banget. No offense, tapi kenyataan begitu. Jadi kalau kalian tahu 800 udah semutan banget ya, kita kalau bisa 800 ke bawah. Jadi kalau ISO-nya nggak bisa tinggi-tinggi, otomatis shutternya kita lambatin dan kita harus pakai tripod, dan kita harus juga bisa baca gerakan pesawat. Tentu kalau kalian pakai shutter lambat, nggak bisa kalian dapetin pesawat pas lagi landing atau lagi gerak, atau harus panningnya susah banget. Ya paling nggak pesawat parkir atau pesawat lagi pushback complete, ada jeda sebelum dia jalan. Itu momen yang bisa kalian cari.
Dan yang paling penting kalian harus coba-coba sih, supaya kalian tahu kamera kalian itu gimana, fungsinya gimana, dan tripod kalian itu sekuat apa. Karena ada beberapa tripod yang di bawah 1 juta itu kadang dari besi ya, nggak bisa dipungkirin ada bedanya. Jadi kalau kalian shutternya terlalu lama, dia juga bisa getar, nggak sestabil itu. Dan juga kalau kalian pakai shutter lama, lebih baik kalian, kalau yang pakai SLR, ya bukan mirrorless ya, SLR ya, yang ada jepretannya itu, lebih baik kalian pakai mode live preview, jangan pakai viewfinder. Supaya apa? Supaya kita mengurangin getaran di tripod. Karena ketika kamera itu membuka shutter, jebret, itu juga ada getaran. Itu bisa ngefek kalau shutter kita terlalu lama. Dan juga kalau mau minimalisir gerakan, kalian pakai timer 3 detik. Supaya waktu kalian mencet shutter itu getarannya nggak sampai ke foto. Kira-kira itu tips secara singkat. Udah pernah Mimin bahas secara umum konsepnya gimana, itu di Spotting 101, silahkan dicek. Kemudian tips akses ke lokasi restricted selain pakai orang dalam. Well, ini definisi yang agak-agak nggak enak, karena kita juga nggak tentu pakai orang dalam buat masuk. Karena most of us, juga teman-teman kita semua yang kalian lihat di Instagram masuk ke GMF dan lain-lain, mereka itu basically udah kerja di GMF atau ada undangan. Nggak semena-mena asal masuk nyelonong aja, mabrol, nggak bisa. Ataupun ada partnership khusus antara orang, misalkan waktu itu KFAI pengurusnya ada partnership sama ATC ya, Airnav, itu mereka bisa masuk. Tapi basically most of us menunggu ini sih, event sih, entah event undangan atau event yang terbuka. Event yang terbuka contohnya apa? Bandung Air Show, itu bisa kalian masuk ke apron lihat-lihat, atau ada air show di mana, itu bisa kalian lihat dari dekat. Kira-kira itu aja yang Mimin bahas kali ini. Terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan lain-lain. Follow Instagram Indonesian Spotters buat yang belum. Next time kita akan buka question box lagi di situ dan Mimin akan jawab pertanyaannya. Dan juga like Facebook page kami di Indonesian Aviation Photographers, pakai S, itu Facebook page. Kira-kira itu dulu. Sampai jumpa di video kami yang berikutnya. Bye-bye.